Pada tahun 1967, Jocelyn Bell, seorang mahasiswa di Universitas Cambridge, sedang mempelajari sumber radio yang berjarak cukup jauh di luar angkasa dengan detektor khusus. Untuk melakukan tugas pasca sarjananya, yaitu mencari fenomena menarik yang terjadi di langit. Di bulan September 1967, Jocelyn menemukan sinyal radio yang cukup aneh yang belum ia dengar sebelumnya, yang berasal dari konstelasi Vulpecula atau rasi bintang rubah kecil. Pancaran gelombang tersebut cukup cepat, tajam, dan intens, namun sangat teratur. Apa yang ditemukan oleh Jocelyn Bell membuat para ilmuwan berspekulasi bahwa Jocelyn mungkin saja menemukan sinyal radio dari peradaban yang lebih maju. Bahkan para astronom dengan setengah bercanda menyebut sumber radio tersebut sebagai Little Green Man. Namun tak lama kemudian, 3 sumber serupa ditemukan di area yang terpisah. Ketika dilakukan kajian secara mendetail bahwa sumber radio ini terasa cukup umum, para astronom menyimpulkan bahwa kemungkinan besar sumber ini bukanlah berasal dari peradaban lain, melainkan sebuah objek yang lalu diberi nama sebagai bintang pulsar. Bintang pulsar adalah bintang neutron yang berotasi sangat kencang, yang putarannya bisa mencapai 176 kali per detik. Bintang ini juga memancarkan cahaya, namun tidak seperti cahaya matahari yang bisa kita nikmati secara langsung. Cahaya bintang ini cenderung redup atau tak kasat mata, dan hanya bisa dideteksi melalui sinar X. Pancaran bintang ini tidak menyeluruh dan hanya terdapat pada 2 sisi yang berlawanan. Kalian bisa membayangkan gambaran bintang ini seperti sebuah mercusuar yang berada di tepi pantai. Sama seperti black hole yang sebelumnya kita bahas, bintang ini juga berasal dari ledakan supernova yang berasal dari bintang yang memiliki massa yang sangat besar, yang ukurannya berkali-kali lipat dari matahari. Stars are born from giant clouds of very cold gas. Those clouds collapse under their own gravity, and the density of the core at the center of that collapse starts to increase. Ketika sebuah bintang yang memiliki ukuran yang cukup besar kehabisan bahan bakarnya, maka bintang tersebut akan terkompresi karena tidak dapat menahan gaya gravitasinya. Lalu, bintang itu akan menyusut dan meledak. Dari ledakan tersebut, hanya akan menyisakan inti atomnya saja, yang ukurannya tidak lebih luas dari wilayah Jakarta. You're taking a couple of times the mass of the sun and squeezing it down into a ball that's only a few miles across. The electrons and the protons that are flitting around inside of that combine to form neutrons. And what you're left with is an extremely dense ball of neutrons about the size of a city. Dari sisa ledakan inilah menghasilkan bintang neutron. Walaupun ukurannya tidak sebesar Jakarta, namun inilah faktanya. Di dalam film Avengers Infinity War, sebenarnya nama bintang ini pernah disinggung oleh Thor, yang menyebut bahwa palu Thor yang bernama Mjolnir berasal dari bintang ini. You'll know when we're close. Nidavellir Forge harnesses the blazing power of the neutron star. It's the birthplace of my home. Melansir dari halaman earthsky.org, seandainya kita memiliki material bintang ini seukuran sendok makan, beratnya setara dengan Gunung Everest atau sekitar 1 miliar ton. A neutron star would weigh anywhere from 1 billion to 6 billion tons. Neutron stars are extremely dense. If you take just a teaspoon of the neutron star material, it's actually 1 billion tons. Lalu bagaimana benda seukuran ini bisa seberat itu? Sebelumnya di awal sudah kita singgung bahwa bintang neutron ini tercipta dari inti atom yang dipadatkan oleh gaya gravitasi yang sangat ekstrim, dengan neutron sebagai unsur utamanya. If we were to scale up an atomic nucleus to be the size of a baseball,
In a normal atom, the nearest electron would be way over in those trees. So in the formation of one of these objects, the protons and electrons disappear, and you're left with almost entirely pure neutrons with nothing to stop them from cramming together and filling up this entire baseball with neutrons leading to incredibly high densities. Walaupun ukuran bintang neutron ini sangat kecil, tapi tingkat kepadatan yang ia miliki berkisar antara 1,18 hingga 1,97 kali massa matahari, dengan densitas atau tingkat kepadatan yang lebih besar dari matahari, sehingga menimbulkan gaya gravitasi yang sangat tinggi. Tercatat gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh bintang neutron berkisar antara 1012 meter per second hingga 1013 meter per second. Ini hampir 5 kali lebih besar dari gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari, yang nilainya 274 meter per second. Dengan gravitasi sebesar itu, bagaimana jika seandainya kita berada di area gravitasi bintang neutron? Apa yang akan terjadi? Bintang neutron adalah salah satu benda langit terberat selain black hole. Saking beratnya massa yang dimiliki oleh bintang ini, membuat cahaya berbelok ketika melintasinya. It is really hard to exaggerate how dramatic and dangerous a neutron star is. The gravity is so intense it would actually bend light around it. You would see all these kind of weird shimmering effects. Hal ini disebabkan karena terjadinya kelengkungan ruang dan waktu karena kehadiran sebuah objek yang bermassa besar seperti bintang neutron. Yang tadi sudah disebutkan bahwa bintang neutron memiliki massa yang lebih besar dibandingkan matahari, sekitar 10 hingga 25 kalinya. Jika dibandingkan gravitasi yang kita rasakan di bumi, gravitasi yang dimiliki oleh bintang neutron 200 miliar kali lebih besar dibandingkan gravitasi yang kita rasakan di bumi. Dengan gravitasi sebesar itu, bintang neutron mampu menghancurkan benda-benda langit yang ada pada jangkauan area gravitasinya. Gravity is pulling on him so hard that he is accelerating all the way down to the surface. He'll be moving at very roughly 1/2 to 2/3 of the speed of light. Ketika sebuah objek masuk ke dalam area gravitasi bintang neutron, hal ini akan mempercepat objek tersebut jatuh menuju ke dalamnya. Para astronom mencoba membuat sebuah gambaran ilustrasi. Bagaimana seandainya jika kita berada di area gravitasi bintang neutron? As you get closer and closer to a neutron star, we were told to think that it would be this elegant spaghettification where you would get longer like a piece of spaghetti. But in reality, you're going to get ripped to shreds. Your skin getting ripped off your body, your bones being pulled apart, your organs being pulled apart. Selain fakta-fakta yang sudah disebutkan sebelumnya, ada fakta lain mengenai objek yang satu ini. Jauh sebelum Jocelyn Bell menemukan keberadaan mengenai bintang ini, sebelumnya Al-Quran telah memberitahu kepada kita dalam salah satu surahnya, yaitu surah ke-86 yang bernama Surah At-Tariq. Surah yang terdiri dari 17 ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang proses penciptaan manusia. Lalu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahu kepada kita tentang eksistensi bintang yang satu ini, yaitu terdapat pada ayat 1-3 pada surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmu tsaqib. Itulah bintang yang bersinar tajam. Sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu tentang arti nama surah yang satu ini. Nama At-Tariq diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama pada surat ini, yaitu dari kata taraka yatruku,
yang artinya mengetuk, seperti ketika seseorang mengetuk pintu dengan seirama detak jantung. Menurut pendapat beberapa ahli tafsir tentang ayat ini, seperti Ibnu Katsir, ia mengemukakan pendapat beberapa ahli tafsir terdahulu lainnya yang mengatakan dinamakan bintang Tariq karena bintang ini muncul di malam hari dan menghilang di siang hari. Dan ini menambahkan tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kalimat At-Saqib dengan makna bersinar. Sedangkan menurut Sayyid At-Qutb, seorang ulama dan penulis dari Mesir, yang dimaksud dengan bintang At-Tariq di sini adalah bintang yang nampak di malam hari. Dan ia juga menafsirkan ayat yang ketiga, yaitu An-Najmus Saqib, sebagai yang bersinar, seakan menembus kegelapan dengan cahayanya. Dan ia juga berpendapat bahwa At-Tariq merujuk pada satu jenis bintang tertentu. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, mengetuk, memukul seirama detak jantung, dan bersinar menembus kegelapan dengan cahayanya, hal ini membuat kita merujuk kepada salah satu objek luar angkasa, yaitu bintang neutron atau bintang pulsar. Salah satu bintang pulsar yang suaranya berhasil terekam adalah PSR B0329 yang jaraknya 3.460 tahun cahaya yang berlokasi di konstelasi Camelia Fardalis.